Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan pakar pertanian. Beliau bukan dosen, tetapi ahli di bidangnya. Nah, dengan Bang Adi kita bertemu pada hari ini dan akan berbincang-bincang masalah seputar pertanian. Bang Adi, saya ingin tanyakan sama Bang Adi, dari mana Anda mendapatkan improvisasi sehingga Anda membuat suatu konten yang bertajuk tentang pertanian? Ada padi, ada meracik pupuk, dari mana idenya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pada awalnya saya hanya sebagai petani kecil yang hanya tupah kalau dalam bahasa Aceh, atau kita mencari upah di lahan orang. Kemudian dengan mempelajari daripada kejadian di lapangan, saya mencoba untuk meracik daripada pupuk organik, kemudian obat semprot organik, sistem pola tanam juga organik, baik itu padi atau sistem pencangkokan dengan menggunakan yaitu barang-barang organik. Nah, kenapa? Pertama, saya mendapatkan informasi ini tertarik pada awalnya saat saya itu sejak dari SMP sekitar tahun 86. SMP Bang ya? Iya, 86. Lama sekali sudah. Iya. Karena kenapa? Saat itu kita hanya menggunakan tajak dan juga kita hanya menggunakan kotoran lembu sebagai pupuknya atau kerbau. Sapi ya? Sapi. Nah, jadi untuk saat ini dari pengalaman itulah saya mencoba mendaur ulangnya atau melakukannya kembali di saat zaman modern ini. Kenapa? Karena biayanya lebih murah. Lebih efisien dan mudah didapat. Kemudian juga keuntungan yang saya dapat seperti kita dapat meningkatkan kekebalan tubuh, bukan hanya sekedar kita bercocok tanam dengan organik ini. Kenapa? Bahan organik itu lebih alami. Nah, kemudian informasi yang saya dapatkan dari saya mengikuti istilahnya pertemuan-pertemuan di pertanian, baik itu secara seminar. Iya, seminar. Dalam acara seminar. Kemudian baik itu secara pribadi saya datang ataupun secara undangan. Nah, bahkan alhamdulillah saya itu mungkin ada beberapa tempat yang sampai saat ini saya tidak bisa lupakan. Kenapa? Di situ termotivasinya saya untuk memang harus berbuat kembali kepada awal. Iya. Bang Adi, saya ingin tahu juga. Saya lihat di konten Anda di lahan organik. Oh ya, teman-teman semuanya, kalau memang Anda mau buka, silakan subscribe yang beliau lahan organik. Di situ banyak sekali informasi yang Anda dapatkan seputar pertanian. Bang Adi, saya ingin tahu juga. Ada saya lihat konten Anda itu mencampur telur ayam. Iya. Kemudian ada Ajinomoto. Iya. Ajinomoto kan penyedap. Iya. Biasa ditaruh di makanan. Ini kok bisa ada taruh di pupuk organik? Saya heran sama Anda ini. Iya. Karena itu gimana caranya, Bang? Itu sebenarnya gini, terlebih dahulu sebenarnya kita Bang, boleh makan, Bang? Iya, boleh, silakan terus. Iya. Itu sebenarnya simple. Sebenarnya kita harus belajar dulu Ajinomoto ini kandungannya apa? Fungsinya apa? Terutama kandungannya dulu. Komposisinya dulu. Setelah kita tahu komposisi, baru kita bisa memanfaatkannya. Bang, enak, Bang. Iya, organik alami. Ada. Kenapa? Contoh di dalam Ajinomoto itu yang namanya glukosa. Glukosa atau gula. Terdapat salah satu komposisi yang terdapat pada Ajinomoto. Iya. Glukosa apabila kita sendiri begitu lemas minum air gula langsung segar. Betul. Langsung reaksinya. Iya. Langsung ada perubahan di tubuh kita. Langsung di perubahan. Iya. Begitu juga dengan tanaman seperti ini. Seperti ini tanaman. Iya. Dia begitu kita lihat, oh ini daunnya kurang efisien atau kurang cantik. Kita bisa mencampurkannya Ajinomoto. Caranya? Caranya bisa langsung dengan diseduh air juga bisa. Dicampur sama air berapa liter itu, Pak? Enggak banyak. Saya karena untuk satu ini. 1000. Contoh satu ini. Ini contoh ini pot kecil. Pot kecil ini ada buahnya loh. Satu pot kecil ini kita cuma hanya menggunakan Rp500. Rp500 apanya? Uangnya. Kalau kita kur, karena satu bungkus Ajinomoto kan 1.000. Oh iya. 1.000 berarti kalau Satu saset kita bagi dua. Bagi dua. Berarti iya. 25. Satu gelas itu. Iya. Ditaruh langsung kemari. Iya.
Nah, kita boleh menambahkan sedikit daripada garam. Untuk apa? untuk apa? Ya, karena garam sebagai pengganti pupuk NPK dan juga bisa sebagai pengganti pupuk KCL. Berarti fungsi garam itu ada dua, untuk NPK dan KCL. KCL, bukan Iya. NHCL ya? Bukan. KCL. KCL. Jadi fungsinya untuk membangkitkan semangat Tanaman tersebut. pohon tersebut ya? Iya. Karena kenapa? Selain di situ juga kelebihan garam tadi, dia di situ ada mengandung unsur makro dan juga mikro tadi ya. Dah. Nah, karena di dalam garam juga bisa membantu daripada untuk penetralisir pH tanah. pH tanah. Iya. Karena apa? pH tanah juga menentukan tumbuhnya atau baiknya tanaman kita. Segarnya tumbuhan kita. Ada. Karena kenapa? Karena apabila tanaman kita memang tidak segar atau tidak baik, disebabkan pertama bukan karena penyakit dulu yang kita kaji. Penyebabnya kita harus lihat tanah kita atau lahan kita, pH tanahnya netral apa tidak. Berarti yang perlu kita analisisnya pH-nya dulu. pH-nya dulu. Bukan langsung diponis ini memang udah penyakit. Iya, Bukan. tidak bisa. Iya. Karena dari pH tersebut, maka kita baru mengetahui apa penyebabnya timbulnya penyakit. Nah, dia harus istilah kita pisahkan. Baru bisa kita deteksi penyakit apa yang memang dikandung oleh pohon tersebut. Iya. Iya, betul. Nah, satu lagi Bang Adi, saya lihat Anda juga ada pakai telur ya? Iya, telur ayam. Telur ya? Iya. Jadi kenapa? Besar telur untuk puding lelari, kenapa bisa ditebuh? Saya heran juga ini. Jadi memang dari dulu saya ingin bertanya, Bos, kenapa sih Bang Adi bikin konten itu di YouTube-nya telur bisa dimakan oleh seorang pohon lah, Iya. sebatang pohon. Sebatang pohon. Apa konsepnya tuh Bang? Itu konsepnya pada prinsipnya telur ayam itu merupakan nutrisi yang paling lengkap. Nutrisi atau kalau bahasa sekarang kan kita sering pupuk herbal, pupuk organik alami. Karena apa? Ini memang benar-benar alami. Bukan memang kita ini. Karena telur ayam itu proteinnya, unsur makronya dan unsur mikronya juga cukup bagus. Cukup bagus untuk semua tanaman. Untuk semua tanaman Nggak tanpa mesti terkecuali. tanpa terkecuali. Termasuk tubuh kita ya. Iya. Oh ya. Oke. Jadi kenapa? Karena telur ayam tersebut ibaratnya dia bukan saja sebagai pelengkap nutrisi untuk tanaman tadi, tanaman seperti ini, itu dia juga ada yang namanya putih telur itu sebagai zat perekat. Zat perekat. Atau lem. Sehingga 15 menit setelah penyemprotan, apabila hujan turun deras, insya Allah makanan yang terdapat di bawah daun ini atau di mulut daun atau di stomata ini tidak akan hilang. Dibawa oleh arus air hujan. Iya. Itu disemprot ya. Disemprot. Saya pikir tadi dicampur kayak jenam Tidak. tadi ditaruh di perdu. akarnya, Rupanya harus disemprot ya. Penyemprotan sistemnya. Penyemprotan itu caranya satu tangki itu kan berapa liter itu? Banyak telurnya bisa Bang? Enggak. Itu kita irit. Berarti gini perbandingannya untuk menciptakan satu seliter obat. Seliter obat 5 tangki penyemprotan isi 15 sampai dengan 16 liter. Itu kita cuma hanya membutuhkan berarti telur ayam 3 butir. Telur ayam 3 butir, Yakult 2 buah. Pakai Yakult juga? Pakai. Tumben. Iyalah. Itu apa? Yakult sebagai mikroorganisme karena dia mengandung mikroselulose. Oh, Ajinomoto tadi untuk glukosa. Iya. Yakult untuk mikroorganisme. Iya. Ya jelas bukan kodon B kan? Iya. Terus satu lagi protein. Iya, yang dari telur. 3 dicampur 1. Iya, tambah lagi sama air kelapa. Iya, luar Atau biasa memang. penggantinya air, misal kita nggak punya kelapa atau susah mendapatkannya, kita juga bisa menggantikannya dengan selain air kelapa susu saset juga bisa. Susu saset yang dijual di toko. Tapi yang memang setelah segitu lebih kurang saya melakukan riset ini, berarti yang terbaik itu tetap susu kedelai atau susu tempe yang pernah saya racik. Yang pernah Bapak racik. Iya. Nah, saya tahu juga Bapak dapat dari mana ilmu itu? Ilmu, karena saya pikir di sekolah itu nggak ada ya kayak gitu Pak. Iya, karena berdasarkan pengalaman atau mungkin coba-coba sehingga berhasil, atau mungkin ada yang berdasarkan kajian butuh waktu atau mungkin butuh proses sehingga bisalah seperti ini. Itu dari mana asal mulanya? Oh, gitu. Awal mulanya sehingga Anda mengadopkan 3 komponen itu. Asal mulanya pertama itu saya
mencoba, bukan untuk sekedar mencoba-mencoba. Nah, tetapi saya mencoba dari tumbuhan yang hidup di keliling tempat sekitar kita. Iya. Nah, kemudian termotivasi saya lagi itu karena apa? Awalnya setelah mencoba, saat awal saya melakukan riset. Nah, kemudian sebelum saya melakukan riset, saya belajar dulu, baik itu dari YouTube, baik itu dari artikel, baik itu dari memang sesama pertanian yang memang orang-orang organik sering sharing ya, betul. Sharing kita kan, tukar pendapat. Jadi setelah kita pelajari hal tersebut, kita sampai membuat perhitungan itu harus memang istilahnya sistemnya ini satu prinsip yang harus kita jangan takut. Jangan pernah ingat aku gagal, buang itu jauh-jauh. Dan terus coba dan mencoba. Tidak ada kata gagal sama Bang Adi. Tidak ada. Sama dengan saya juga. Nah, istilah kegagalan itu adalah suatu kesuksesan yang tertunda. Bukan dalam arti kata kita ini gagal, tidak. Tidak, karena sudah tertunda. Iya. Tapi ada saatnya kita akan berhasil. Iya. Nah, gitu teman ya. Jangan selalu putus asa. Mari kita berusaha dan terus berusaha dan akan mencapai titik sinarnya nanti. Iya. Karena kenapa? Kemudian hasil percobaan ini, riset ini rata dalam satu video itu yang paling tercepat video saya lakukan uji coba adalah 2 tahun. 2 tahun. Itu lama paling juga, tercepat. Bang, ya? Lama juga Bang ya, 2 tahun ya? Iya. Itu tercepat. Ya, jamal ya Bang. Nah, itu tercepat. Bahkan tercepat ya? Tercepat. Bahkan riset itu? Satu riset. Jadi kita risetnya gini. Hari ini kita buat ini. Misalnya untuk meningkatkan nutrisi pada buah padi sehingga bulir padinya lebih cepat berisi. Berisi, betul. Atau seperti pohon sawo ini. Pohon sawo ini kan udah berbuah kecil-kecil masih pentil. Tetapi di sini dia juga harus berbuah lagi atau berbunga lagi. Oh, harus ada regenerasi lagi. Regenerasi. Masih 2 ini lagi. Tidak. Siap tuh, ini begitu kecil, ini kita harus menimbulkan bunga yang baru lagi seperti caranya? Ini. Dengan nutrisi tadi. Oh, iya. Karena apa? Apabila kebutuhan nutrisi tidak cukup, maka kita tidak akan pernah terjadi demikian. Betul. Betul. Nah, Bang Adi, berbicara sistem pencakokan, karena di depan kita ada batang sawo yang sudah dicangkok. Iya. Begitu indah, ada 2 butir ini yang memang saya tertarik melihatnya. Nah, bagaimana proses cara okulasi yang bagus, cangkok yang bagus sehingga menghasilkan hasil yang bagus? Bukan sekedar kupas kulit. Itu bukan. Pada awalnya kita lihat dulu jenis tanamannya. Tipe tanamannya. Apa dia itu getah bening atau getah putih. Kemudian getah bening juga dibagi lagi menjadi 2. Getah bening putih dan getah bening agak kecoklatan. Dia lain-lain tipe itu. Saya pikir sama semua, asal tidak. Taruh tanah selesai masalah. Tidak. Nah, Oke. Ini kita hari ini berbicara tentang getah putih. Yang ini. Yang ya, ini. betul. Seperti pohon nangka, getah putih. Ini pada awalnya kita memotong terlebih dahulu sekira-kira 2 inci. 2 inci. Siap tuh, setelah kita kupas, kita kerok, kita diamkan. Berapa hari? Itu menurut saya terkadang pagi, sore udah saya balut. Oh, enggak sampai malam ya? Tidak. Ini biar keringnya dulu. Iya, biar keringkan bentar. Tujuannya agar apabila kita lihat nanti, kita nampak apakah kambiu masih ada melekat. Oh, kalau masih kita kerok lagi. Kalau kita kerok udah hasilnya? Dia tetap putih, langsung kayu putih hasilnya. Hasilnya enggak bagus. Enggak bagus. Kalau udah kering baru bisa kita taruh tanah. Berupa yang tadi Abang bilang, nutrisi tadi. Iya. Ya, sehingga menghasilkan seperti ini. Iya. Nah, itu ada berapa tahapan ya? Itu tahapan pertama ini pengupasan itu 1 hari ada. 1 hari ya. Iya. Kemudian pembersihan dan pengakaran berapa itu? Itu menurut jenisnya. Karena kalau untuk pohon sawo itu dia paling tercepat itu sekitar 45 hari. 45 hari. Kalau pohon sawo. Sedangkan untuk pohon jenis getah putih bening seperti rambutan itu 21 hari. Itu kenapa bisa begitu? Karena getahnya atau memang prosesnya begitu? Prosesnya demikian karena pengaruh dari getah tadi. Iya. Itu dilihat dari segi getahnya itu baru sehingga terjadi demikian. Iya. Nah, setelah itu tadi kali pokoknya Pak ya. Iya. Itu Bapak lakukan di mana, sendiri atau? Memang sendiri. Setiap saat itu jarang mau ajak teman. Jarang. Saya juga jarang Pak ya. Karena kenapa? Karena kalau ngajak teman nanti bilangnya
Ini nggak ada kerjaan. Ada kerjaan. Ini buang waktu. Buang Ini waktu. dan sebagainya. Ini kan udah bahasa duit dah ini. Iya. Iya kan? Ini kalau kita jual 100.000. Kalau usah gratis ya. Iya. Nah, karena apa kayak kita bilang tadi? Karena saat pencangkokan, saya di sini pencangkokan pada umumnya tidak menggunakan tanah. Kenapa? Kenapa? Karena tanah apabila musim kemarau jangka 3 bulan kita tidak bantu dengan penyiraman atau kita pasang infus, dia akan kekeringan. Betul. Akar akan putus. Betul. Maka akan mati. Iya, iya betul. Nah, jadi saya menggunakan sabut. Sabut kelapa. Itu enggak taruh apapun, cuma di Sabut langsung. balut, diikat cuma itu aja. Iya, langsung tutup sama plastik. Tunggu 45 hari baru bisa kita ambil, kita potong. produksi, Iya. kita potong dan kita pasarkan. Iya. Nah, Bang Adi, berbicara dengan tanaman padi tadi, itu umur berapa sih kita semprot dan pakai yang nutrisi yang Abang bilang tadi? Itu dia pertama saat usia padi 15 hari, karena kebutuhannya untuk anakan padi. Kemudian saat malai padi mulai keluar satu-satu, nah, itu kita penyemprotan untuk dirangsang agar lebih cepat malai padi keluar serentak. Itu butir padi lebih cepat keluar. Iya. Itu kira-kira itu berapa kali kita semprot yang hal demikian? Hal demikian saya biasanya lakukan 3 kali. 3 kali. 3 kali maksudnya berselang hari berapa hari? 1 minggu sampai dengan 10 hari. 10 hari, maksimal 10 hari ya Bang ya? 10 hari. Itu baru kita lakukan ulang kembali ya? Iya. Kenapa? Karena ini saya contoh ya. Ini bukan bahasanya gimana ya? Oh, ini baca bahasanya monoho atau bahasanya Hoak. Dah, bukan. Dah. Ini bahasanya yang simpel gini. Kita punya istri di rumah. Betul. Istri kita lagi menyusui anak. Iya. Kalau kita kasih sekedar makan kepala ikan asin kan nggak mungkin. Iya, nggak ada nutrisi, nggak ada vitamin, Iya. ada kekebalan Jadi segala anaknya macam. nanti apa? Marasmus kan? Iya, betul. Nah, betul. kekurangan gizi. Betul. Begitu juga dengan tanaman padi kita. Iya. Jadi saat malai itu udah keluar, mulai agak merunduk sedikit, lebih kurang 10 hari, kemudian kita balas. Balasnya ini untuk apa? Untuk melakukan pengisian pada bulir biji padi yang dari ujung sampai 2/3. 2/3. Nah, supaya lebih cepat masak juga padinya. Padi lebih cepat masak. Pemasak itu di pemasak itu berbicara dengan komposisi pertumbuhan. Iya. Nah, kalau untuk menghalau penyakit bisa nggak dengan herbal demikian? Bisa. Apa aja dicampur? Misalnya contoh seperti kita memakai ini yang sering terjadi di lapangan, kita lihat seperti contohnya kerdil batang atau merah batang. Iya, merah batang betul. Nah, betul itu ya. pada umumnya. Pada umumnya. Tapi di situ saya menggunakan herbal hanya menggunakan 2 macam. Pertama di situ dia bisa sebagai pupuk lengkap NPK. NPK, ya Nah, betul. kedua dia juga bisa membunuh bakteri dan virus yang terdapat pada akar. Pada akar padi. Akar padi. Itu bahan tersebut hanya 2 macam. 2 macam. 2 macam. Kenapa? Dulunya saya belajar juga. Kayak mana belajarnya? Saya lihat apa yang dia makan. Oh, yang dimakan oleh Binatang tersebut. Apa yang dia suka? Apa yang dia makan? Yang dia paling suka dia Iya, cari. Betul. Nah, saya membuat lebih kurang itu sekitar 5 tahun Penelitian. dah. Kemudian saya mencoba pada awalnya Iya. menggunakan barang yang memang disukai oleh binatang tersebut. Iya, Barangnya itu nggak mahal. Apa itu? Garam. Garam. Oh, Kan tidak mahal. Iya, betul. Mahal gula lah. Dah, kalau kita bandingkan dengan yang lain mungkin lebih. Iya, dia mahalnya lebih murah, Iya. garam dan mudah didapat. Iya, Ada mudah didapat. Iya, mudah Dah. didapat. Kenapa garam? Garam dia tanpa kita mau sadar nggak sadar, dia jamur itu cepat, cukup mudah dia menghilangkan. Langsung dia mudah begitu iya. menghilangkan jamur akarnya dulu. Jamur akar padi dulu ya. Iya, Ada sumber di situ. iya sumbernya di situ. Dah. Kemudian saya menggunakan Ajinomoto lagi. Tambah Iya. Ajinomoto. Tambah Ajinomoto. Tanpa telur. Tanpa telur. Kenapa Ajinomoto? Jadi begitu kena garam, ini padi kita yang udah busuk ini atau kerdil, Ya. dia langsung membusuk merah. Iya. Ajinomoto merangsang akar untuk membuat pertumbuhan yang baru sehingga padi kita cepat berkembang lagi. Berarti pertumbuhan lebih bagus ya Pak. Tak ada gangguan pada penyakit ya. Iya, Perangsang tadi ya. Iya. Ya, berarti kalau demikian dia bisa kita lihat berarti nggak perlu lebih banyak inseksida yang kita pakai. Tidak. Bisa saja Secara alami. Ya. Hasilnya pun cukup maksimal Bang ya. Iya. Dan simple mudah didapat. Sudah murah dan meriah. Ya. Karena apa? Karena kita kalau
hitung-hitung ekonomi. Betul. Ya namanya saya ini buruh tani, pekerja tani, berapalah ekonominya. Betul. Nah, tapi cuma karena kita menghitungnya gini, kalau kita hitung ini pupuk sekian, ini pupuk ini sekian, pupuk ini sekian, Iya. penghabisan kita nggak mau tanam lagi padi, Iya, betul. atau nggak mau bercocok tanam. Tapi ada juga petani yang sukses kayak abang. Iya. Nah, karena apa? Mau, kuncinya kayak kita bilang tadi, mau. Jangan takut. Iya. Karena dalam kehidupan, baik itu di dunia pertanian, Iya. ataupun seperti kayak saya di akun YouTube, bahkan ada beberapa buah artikel lainnya yang memang saya upload, itu pada prinsipnya satu, mau. Itu aja. Yang penting mau dan terus dan Continue. tanpa menyerah dan konsisten. Iya, konsisten. Ya, Bang Adi, proses seperti ini kan ini sudah menghasilkan nih Bang. Iya. Itu sudah dicangkok berapa bulan sih kira-kira? Memang udah berbuah. Ini sebenarnya buah awalnya udah nggak ada lagi. Ini sebenarnya dari awal waktu kita potong memang udah mulai berbunga. Oh ya, tinggal proses saja Bang ya. Iya. Tapi kalau kita nggak ada skill nggak bisa juga kayak gini. Iya. Iya Nah, betul. karena apa? Yang kuncinya pada prinsipnya satu, mau, konsisten. Ya. Berarti kesimpulan podcast kita wawancara hari ini Bang itu pupuk organik. Iya. Iya kan, bisa ditaruh nutrisi, Iya. taruh ataupun mudah didapat ya. Iya. Kemudian jadi mutu. Nah, cara racik pupuk kompos yang baik bagaimana cara Bang? Tadi kan perlu dibahas. Nah, itu kan oke. Di sini sebenarnya pupuk yang terbaik itu kalau nanya sama saya semuanya baik. Baik ya. Iya. Kenapa? Contoh. Misalnya kita membuat pupuk dari kotoran lembu. Betul. Kita pakai ada yang EM4, ada juga EM11, ada juga yang pakai seperti ini Yakul. Menurut yang mana selera? Tapi Iya. semua bagus. Semua bagus. Ya betul. Cuma terkadang ditanya, kenapa? Misal contoh saya. Iya. Saya saat memberi makanan itu tidak sesuai komposisi yang dia butuhkan. Betul. Ya. Sehingga melenceng dari yang kita harapkan. Iya. Iya betul. Demikian dia. Makanya kadang orang kan, rugi aku pakai organik. Kenapa? Hasilnya tidak memuaskan. Karena tidak ada istilah tidak memuaskan. Tapi tunggu proses. Proses. Yang penting proses dan tidak ada yang instan. Tidak Ya kan? ada. Semua proses. Baik teman-teman semua yang menyaksikan video ini, jangan lupa Anda singgah di video YouTube Bang Adi kita yang punya judulnya Lahan Organik Bang ya. Iya. Di situ banyak pembahasan tentang ilmu-ilmu pengetahuan tentang pertanian, baik yang kita bahas barusan maupun yang akan datang, yang akan tampil ke depan, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih Bang Adi atas waktunya, dan saya pun hadir di kebun beliau ini. Saya lihat cukup merangsang, ada pisang dan ada buah saya cium. Baik, mohon jangan lupa like, subscribe, komen, dan di kolom komentar tolong kasih informasi siapa aja yang kita hadirkan untuk memberikan inspirasi untuk para penonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.